Cancer. This is your soulmate reading. Ini adalah energi soulmate kamu, belahan jiwa kamu. Aku akan ambil oracle dulu, setelah itu kita akan tanya tarot card ya. General reading, jadi mungkin hanya akan sebagian resonate ke kamu, nggak akan semua bisa resonate, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jika tidak resonate jangan dipaksakan, oke. Dan energinya juga bisa terbalik, kadang-kadang. Sometimes. Kita punya apa untuk soulmate? Oke. Full moon eclipse, mutable moon. Universe energy and spirit guide. Siapa yang sedang tidak sabar untuk menunggu soulmate-nya datang? Cancer. It's time to tarot card. This is for Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Pastikan kamu melihat sampai akhir. The Wheel, Ace of Wands, Page of Pentacles, Knight of Swords, the Death. Woohoo, the Lover. Oh, I like it. Six of Cups. Okay. Magician, Three of Swords, Five of Wands in reverse, Nine of Wands. Okay. Yep. This is it. Knight of Pentacles, bottom of the deck. Ya, tampaknya semua berjalan slow, pelan tapi pasti. Cuma aku berharap mudah-mudahan meskipun pelan tapi pasti, ada yang harus dibenahi dulu. Ada yang harus diselaraskan dulu, ada yang harus dibenerin dulu nih ceritanya nih. Oke, kita akan lihat nanti apakah di energi kamu atau energi soulmate kamu ya. So, you are mirroring each other. Kalian itu seperti seperti cermin. Kalian itu seperti cermin. Banyak kesamaan, punya hobi yang sama, Cancer. Soulmate kamu juga punya frekuensi yang sama. Kalian satu frekuensi. Banyak kesamaan. Jadi kalau kamu punya kelebihan, dia juga punya kelebihan itu. Kamu punya hobi apa, dia punya itu. Kamu punya kekurangan apa, itu juga jadi tantangannya dia. Jadi sebetulnya lebih sulit. Cuma let's see. Kadang-kadang soulmate seperti itu. Makanya kenapa kemudian jadiin satu, biar belajar tumbuh jadi jiwa yang lebih bagus lagi. Okay? Take a break. Yeah, a life's work, not a season. Get off the treadmill. Okay. Semua nggak selalu harus buru-buru ya. Aku merasakan Cancer di sini ada yang kayak nggak sabar banget untuk ketemu dengan soulmate-nya, dengan belahan jiwanya. Kayak ada yang lagi ngerasa capek gitu. Capek dengan, sebenarnya agak capek juga dengan percintaan yang nggak ada benernya gitu. Okay, sorry to say this. Tapi aku ngerasain itu. Jadi ada yang kayaknya udah, nggak deh, gue nggak mau yang main-main lagi gitu. Gue capek gitu. Tapi dalam hatinya sebenarnya kayak pengen buru-buru dapetin belahan jiwanya, kayak pengen cepet-cepet nikah aja deh gitu. Cuma sebenarnya semesta juga mau bilang buru-buru itu nggak bagus, karena pada akhirnya yang akan membawa soulmate kamu untuk ke tempat kamu sekarang, untuk menemui kamu adalah ketika kamu dalam kondisi yang calm ya. Kamu enjoy, kamu peaceful, kamu damai. Kamu menikmati setiap yang kamu lakukan. Kamu sibuk dengan pekerjaan, dengan hobi kamu, dengan teman-teman kamu. Intinya kamu lagi bahagia saat itu. Saat itulah soulmate datang, oke? Sudah sembuh dari luka-luka gitu. Makanya kenapa tadi bottom of the decks, ya, you have the King of Pentacles. Semua berjalan
not king, sorry, Knight of Pentacles. Semua berjalan lambat ya. Even kamu punya Knight of Pentacles, bahkan di sini kamu juga punya Knight of Swords, oke? Okay? Oops, look at that. Ya, seseorang di sini harus mengerjakan pekerjaan rumahnya terlebih dulu ya. Dan sepertinya, oke, sorry to say this Cancer, tapi sepertinya ini ada di kamu, oke? Ya, kamu merasa hidup kamu lagi jungkir balik Cancer, ya. Aku ngerasa energinya begitu. Kadang aku tidak bisa memprediksi saat membuat sebuah reading gitu, bahwa kartu yang muncul akan lebih banyak berbicara tentang siapa, energi yang dominan siapa. Jadi even ini kita bicara tentang soulmate kamu, maka tetap harus ada yang aku sampaikan tentang kamu, tentang PR-nya agar kalian bertemu, maka itu akan aku sampaikan lebih dulu karena ini penting untuk kamu Cancer. Oke? Dan ya, kamu berusaha untuk membuat benar apa yang sedang salah dalam hidupmu, which is good ya. Semua harus melakukan itu, tapi memang harus disadari semua nggak bisa buru-buru, nggak bisa secepat kilat seperti The Magician yang kayak kamu bisa langsung abrakadabra gitu, enggak. Oke. Kamu pernah disakiti, kamu pernah merasa broken heart. Bisa jadi kamu dipatahkan hatinya oleh seseorang, apakah dia kekasihmu ataukah dia orang lain yang kamu puja, yang selama ini kayak kamu incer gitu, kamu naksir sama dia terus ternyata dia udah punya yang lain, atau kalian dalam hubungan relationship kemudian dia mencurangi kamu, ada pihak ketiga. Tapi yang pasti kamu sakit hati, kamu broken heart, kamu patah hati gitu. Dan ya, kamu di sini agak sedikit buru-buru, kamu memanifestasi sesuatu buru-buru ya. Makanya kenapa dalam posisi ya the wheel yang terbalik seperti ini, kamu harus sedikit memperlambat. It's okay untuk memperlambat kehidupan. Jadi kamu lebih banyak bertanya, merefleksikan ke diri kamu, apa yang aku butuhkan untuk agar aku bahagia lagi gitu. Ya, kamu baru saja pergi dari situasi ini ya, kamu mengakhiri sebuah entah pertikaian, entah ini adalah pertikaian kamu dengan orang lain, kompetisi persaingan kamu dengan orang lain, atau kamu sedang berusaha untuk berhenti dari perang batin dengan diri kamu sendiri ya. Tapi yang pasti kamu sedang berusaha, meskipun ini baru start awal ya. Kamu seperti sedang berusaha menstabilkan sesuatu yang sebelumnya gonjang-ganjing. Oke? Dan kamu diingatkan untuk tidak agresif atau terburu-buru ya. Dari tadi tuh kartunya tentang terburu-buru. Makanya kamu diingatkan untuk slow gitu. Meskipun kayaknya slow banget, lambat banget juga kamu kayaknya gak sabar gitu. Tapi ya, kamu harus lebih, kondisinya meminta kamu untuk lebih santai dulu gitu. Tenangkan diri kamu dulu, bahagiain diri kamu dulu, baru kamu akan dapetin cinta kamu. Nine of Swords, oke? Kamu berdiri teguh, kamu mencoba untuk melindungi diri kamu dari serangan orang-orang atau dari seseorang yang berpotensi menyakitimu, ya. PR-nya adalah itu. Bahkan di Oracle card pun yang biasanya berbicara tentang hal-hal yang lebih banyak positifnya, nothing is yet in stone gitu. Ada yang belum solid, ada yang belum pada tempatnya gitu. Ada yang belum kuat di situ. Apa? Dan sepertinya PR-nya banyak di kamu. Kita lihat energi dari soulmate kamu, oke? Ya. Ini adalah dia yang aku melihatnya seperti baru saja juga mengalami transformasi besar-besaran dalam hidupnya dia ya. Ini bukan besar-besaran lagi, ini jiwanya dia yang dulu mati terus lahir lagi jadi jiwa yang baru. Berarti ada banyak kesulitan sudah dia hadapi dalam hidup ya, dan membuat dia sekarang ini sedang banyak sendiri gitu, sedang banyak meditasi, berdoa, menenangkan diri. Dia bertanya apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Dia berhenti sejenak dari kehidupan. Jadi sebetulnya dari riuhnya kehidupan, oke? Jadi sebenarnya yang dia lakukan sudah benar, oke? Dia juga menginginkan ini, ya, the lovers. Hanya saja, oke. Apakah ini sebuah perayaan dalam hubungan percintaan atau justru ini adalah
pihak ketiga dalam hubungan percintaan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, ini untuk beberapa orang ya, bisa hanya 2 atau 3 orang dari Cancer saja, bahwa orang ini justru sebenarnya adalah orang lama dari kehidupan kamu yang pernah tidak setia, pernah menyia-nyiakanmu gitu yang aku dapat ya. Sehingga di sini ada seseorang yang merasa tersakiti, yaitu kamu, tapi pada akhirnya ternyata dia adalah soulmate kamu. Ya, untuk beberapa 2 atau 3 orang saja. Aku tidak merasakan ini sebagai sebuah perayaan, kesenangan gitu. Ini seperti faktor X yang membuat hubungan kalian berakhir, yang akhirnya dia pun mengalami pergulatan batin yang luar biasa, ups and down dalam kehidupannya dia. Agak lama mungkin perpisahan kalian, tapi kemudian dia dapatkan jiwa yang baru, dia menyadari kesalahannya, dan ya, dia belajar hal baru, dia menjadi sosok yang baru. Makanya kenapa aku di sini pick up energi seperti energi orang lama tapi jiwanya baru gitu. Seperti orang lama tapi energi dan jiwanya baru. Sementara ada juga di sini yang aku rasakan, orang ini sudah lama bersama-sama dengan kamu, atau dia adalah teman kamu bisa jadi, atau dia adalah orang yang selama ini meskipun kalian statusnya adalah teman, tapi kamu atau dia memendam rasa cinta kepada masing-masing dari kalian, soulmate kamu ini juga. Jadi dia melihat kamu sebagai orang yang ingin dia pilih untuk menghabiskan hari demi hari, waktu demi waktu sampai tua. Seperti itu. Dan ini indah sekali. Dia melihatmu dari jauh, dia mengawasi kamu. Mungkin beberapa ini terasa seperti ada yang stalking media sosial meskipun kalian gak komunikasi, atau dia melihat kamu atau bertanya kepada teman-teman tentang bagaimana kabar kamu dan lain-lain, tapi dia melihat kamu dari jauh ya. Aku rasakan seperti itu. Beberapa mungkin dia sekarang berada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri gitu. Aku ngerasainnya gitu. Jadi dia seperti kangen sama kamu, dia seperti menginginkan kalian untuk bersama, segera bersama. Ya. Perpisahan, kemudian jarak ya yang aku rasakan di sini. Tapi kemudian dia tahu akhirnya yang dia mau apa. Dia menyadari kesalahannya, dia ingin memperbaiki itu. Dan Cancer sepertinya di reading ini selalu tentang orang yang kembali ke kamu ya. Orang yang nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak meyakini teori itu, tapi dia akhirnya menyadari bahwa hari-hari tanpa kamu adalah sepi ya. Hari-hari tanpa kamu adalah tidak semenyenangkan ketika bersama denganmu. Hari-harinya sekarang kayaknya nggak ada yang bisa ngegantiin kamu dalam hidupnya dia gitu. Dan dia, untuk beberapa di antara kamu Cancer, dia, jika orang itu kamu rasa ada dalam kehidupan kamu, maka dia berpotensi sebagai soulmate kamu. Dia tumbuh jadi sosok the King of Swords. Mungkin dulu ketika kalian bersama belum, tapi dia bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Dia melindungi, dia protektif, dia smart, dia tahu dan ngerti banget kemana arah hidupnya dia. Dan kalau dia dalam hubungan, dia tuh pengen hubungan kalian tuh ada tujuannya ya. Dia orang yang punya vision, dia tahu dia mau kemana. Dia udah bukan orang yang suka bermain-main lagi ya. Bukan orang yang playful lagi, bukan orang, this is in reverse. Bukan orang yang mau main-main lagi dengan kamu. Dia sudah berubah menjadi seorang King of Swords ya, tajam, gentle. Nggak selalu harus laki-laki, tapi dia kayak lebih tahu gimana caranya setia, gimana caranya untuk melindungi kamu, nggak nyakitin kamu. Meskipun dia terkesan keras, terkesan egois, agak suka ngatur orangnya, tapi sebetulnya hatinya baik. Dia adil gitu. Ngerti nggak? Dia berusaha untuk, kalau gue nggak mau diperlakukan seperti ini, gue juga nggak boleh memperlakukan orang seperti itu ya. Logika dia tuh main banget. Dan ini adalah tipikal
Kalau laki-laki dia gentle banget, kalau perempuan maka dia asli, dia genuine, dia apa ya, pure gitu, orangnya tulus gitu. Orangnya tulus dan nggak pamrih, bukan nggak banyak nuntut sih, lebih ke dia tahu apa yang kamu butuhkan dalam hubungan kalian. Okay? Yeah, let's see. 5 dan 3. Okay. Wow, kamu dapat banyak 3 dan 6. Ada 3 dan 6. Angkanya signifikan untuk kamu ya. 3 bulan, 3 tahun, atau bulan 3, tanggal 3, I don't know. 3 dan 6 ya. Oke. 6 bulan, 6 tahun, bulan 6 Juni, atau 6 minggu dari sekarang. Be ready. Tapi sepertinya kalian lagi sama-sama healing gitu. Dia juga, cuma dia lebih cepat proses healingnya. Kalau kamu masih agak lambat. Mungkin di sini kamu adalah pihak yang disakiti, yang merasa tersakiti oleh apa yang dia lakukan. Jadi biasanya orang yang ditinggalkan, disakiti akan butuh proses dan waktu lebih lama. Oke, itulah yang aku punya buat kamu, Cancer. So I hope the best for you, dan mudah-mudahan kamu dan soulmate kamu bisa segera bersatu. Thank you anyway. Take care guys. I'll see you on the next video. Goodbye for now. Bye.